Assalamualaikum guys, ini saya Nanang Kristio ya. Jadi banyak memang yang memberikan ulasan tentang bagaimana untuk mencapai view yang banyak dan monetisasi bisa berjalan, itu memang banyak ya. Saya tidak hanya bermain di Dashboard Pro ya, punya Facebook ini, termasuk di Instagram juga saya main di situ. Di YouTube malah lebih lama saya sebagai content creator, tapi memang jangkauannya itu nggak bisa banyak karena yang saya tuangkan dalam itu ide saya sendiri yang menyangkut ide pribadi. Tidak semua orang akan menyukai hobi seseorang, itu kita maklumi. Tetapi saya puas dengan seperti itu, sampai sekarang memang belum dapat apa-apa dari YouTube, meskipun tetap berusaha ya. Seperti ini aja saya amatiran, ini nggak ada cahaya lampu, nggak ada apa. Cuman saya punya tool yang bisa merekam cukup panjang ya, meskipun jelek-jelek ada. Jadi saking banyaknya masukan dari beberapa konten kreator ya, apa itu managing konten kreator ataupun pelaksananya juga banyak memberikan masukan tentang bagaimana mengkrit supaya video kita itu, konten kita itu bisa mendapatkan banyak pemirsa ya. Kalau kita mengambil filosofi ya, ada cerita ini, mudah-mudahan sudah pernah mendengar ya kalian semuanya, bahwa ada 5 ekor kata itu ada lomba naik ke tower, apalah namanya tower, yang intinya itu adalah kompetisi ya. Nah, salah satu kata di situ tuli, tidak mendengar apa-apa. Yang 4 lainnya itu normal seperti apa yang terjadi begitu support diberikan oleh para pendukungnya itu disorakin ya, terus. Tetapi yang menjadi lead, yang nyampe dulu ke atas adalah kata yang tuli. Nah, dari sini artinya apa? Kaitannya dengan konten itu bahwa kalau kita mau konten dengan keinginan kita sendiri, konsep kita apa? Mencari kepuasan, mencari cuan. Ya tujuannya memang mencari cuan karena kita tidak terlalu kaya, tidak terlalu banyak uang ya dengan effort yang seperti ini. Kita cuma bekerja mandiri. Dan kalau kita lihat yang intensitasnya banyak view itu ya, dengan 1 jam sudah mendapat sekian, 2 jam sudah sekian, itu memang dibuat oleh tim. Jadi mereka nggak bekerja sendiri, ada tim di situ. Tidak seperti kita ini yang selfie, di mana kita selfie. Nah, karena kita belum terkonsep untuk membuat kreator, tidak membuat konten seperti itu. Akhirnya kesimpulannya apa? Coba kita lihat ya, saya tidak akan menyebut nama orangnya, inisialnya aja. Kalau kita lihat ada beberapa konten kreator dari remaja-remaja cantik ya, kita juga menjadi followernya juga, tetapi kalah. Dalam arti kalah itu mungkin dalam finishingnya mencapai angka yang remaja-remaja cantik-cantik mendapat angka yang lebih tinggi, tetapi nilainya bukan di situ, tetapi tingkat intensitas. Dia 5 menit sudah mendapatkan berapa LD ini ya seorang emak-emak yang sederhana, yang mengambilnya itu ya amatiran lah, yang mungkin tripod kadang membuat sendiri, yang dibuat kehidupan sehari-hari tanpa ada ngaling-ngaling, tanpa kreasi musik, tanpa kreasi gambar-gambar, filter, saya kira nggak ada. Dia berjalan dengan apa adanya, tetapi intensitas saya lihat itu 2 menit sudah mencapai sini. Kita lihat lagi berapa 2 jam sudah sekian. Nah, ternyata saya pribadi berkesimpulan, memang kalau lihat populasi sosmed itu adalah emak-emak. Saya setuju ada beberapa konten kreator yang mengatakan bahwa pangsa pasar yang paling empuk untuk dibuat itu adalah konten yang berhubungan dengan emak-emak. Emak LD itu kontennya kan ya nun sewu, pamer uang, bagaimana emak-emak bila ekspresinya menerima uang. Kemudian kalau mendapat uang, apa yang harus dilakukan, kegiatan sosial, membagi-bagi uang, membagi-bagi barokah kepada masyarakat, sehingga itu alami muncul. Sayangnya saya nggak bisa metani apakah itu pemirsanya adalah emak-emak, tetapi saya yakin populasi terbesar untuk menikmati tontonan konten itu adalah emak-emak. Jadi jangan remehkan emak-emak. Banyak ini emak-emak yang lagi naik daun ini sekarang. Ada yang konten tentang sawah ya, ada konten tentang editing gambar. Nah, kalau saya seperti itu yang maaf sudah sangat menguasai, karena di samping sekarang kan baru ada di laptop, di HP ya, Catcut ya. Nah, kalau saya sudah bermain di base yang cukup indah. Bagaimana caranya kita bisa membuat video dengan editing lebih luas, sebut saja CorelDRAW atau apa saja ya yang menyangkut. Dulu banyak untuk kreator gambarnya itu ada Photoshop, CorelDRAW. Nah, jadi kalau
dibanding dengan capcut itu beda, sepisnya juga beda. Belum lagi kalau ada yang pro ya, kalau kita amatiran suruh ngepro ya mungkin agak keberatan, sehingga kita mengambil yang amatir karena belum mendapatkan apa-apa sampai sekarang. Ya mungkin karena misi saya memang, mohon maaf, hanya kepuasan saja. Ya syukur kalau ada yang melihat, alhamdulillah. Dan setelah saya evaluasi ternyata yang banyak mampir melihat saya itu nggak sampai 500, nggak sampai 300 mungkin ada. Itu ternyata gambar diam. Justru yang video-video yang saya ambil ya seadanya aja lah, itu nggak seberapa banyak viewernya. Tapi kalau foto-foto diam, saya lagi apa, saya foto itu, ya mungkin wajah saya baca layak dipasarkan mungkin ya. Nah, tetapi lambat laun saya akan membuat spis untuk melangkah ke konten kreator. Ya saya coba memanfaatkan SDM yang ada, karena saya tinggal berdua dengan istri saya. Karena apa? Nggak bisa kita jalan sendiri, kita harus minimal 2 orang untuk membuat konten. Nah, kalau konten yang bagus itu sudah ada ininya, skenario-nya sudah ada. Jadi mereka sudah bermain di storyboard ya. Kalau yang lebih canggih lagi, itu memang di dalam sinema juga ada itu. Nah, kalau kita lihat dengan orang-orang India itu beda lagi. Itu adalah, mohon maaf, mudah-mudahan saya keliru. Jadi artisnya itu, dalam tanda petik artisnya itu memang orang-orang yang menerima bayaran. Jadi orang-orang India itu kalau buat film, buat video itu memang sudah jangan tanya, dengan durasi panjang. Nah, justru mereka hanya pelakunya saja. Tetapi di belakang layar itu orang-orang ada yang mengendalikan di situ. Nah, ini sudah menjadi semacam tim ya, teamwork, dan sudah menghasilkan semacam rumah produksi akhirnya ya. Cuma dia dapatnya dari monetisasi. Jadi pesan saya bagi yang sudah berjalan, yaitu tadi tetap berkarya. Seperti saya tetap berkarya. Ya kita dengar aja kalau ada konten kreator yang mungkin memberikan tips mungkin itu perlu. Tetapi yang terpenting berkarya. Jadi filosofi kata itu tadi, kadang-kadang orang kalau mendengar support dari orang lain itu bingung. Tetapi kalau orang tuli, mohon maaf, kata yang tuli, itu nggak akan mendengar apa, pokoknya dia kerja udah. Akhirnya menjadi juara. Mungkin itu, mohon maaf, saya juga pemula ya. Mungkin kalau di sisi sinema, kalau channel saya sudah ada di YouTube, sama Nanang Kristio Nangkris ya. Coba dicari aja. Monggo kalau mau di subscribe, jangan lupa dilihat ya. Mungkin hobi-hobi saja, bukan nggak masuk konten apa enggak. Saya kira itu, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan hasil dari kerja lelah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.